Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Amma ba'du. Masyarul muslimin jamaah yang dirahmati Allah.
Sebagai pembuka dalam khutbah Jumat ini, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Dengan ucapan alhamdulillah allazi bi nikmati tatimmus shalah, khususnya nikmat iman dan sehat, sehingga kita bisa terus istiqomah ibadah dan kewajiban kita semuanya. Semoga ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita digolongkan sebagai hamba-hambanya yang taat serta dikumpulkan dalam surganya yang penuh nikmat. Salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan panutan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam, yang telah mengajarkan kita semua nilai-nilai kesopanan dan adab yang luhur sehingga bisa menjadikan kita insan yang berakhlakul karimah, sopan dan memiliki etika yang mulia. Semoga Allah melimpahkan keselamatan dan kesejahteraan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semua umatnya. Amin. Selanjutnya, sebagai awal dalam memulai khutbah Jumat di atas para mulia ini, kami selaku khotib mengajak diri sendiri, keluarga, dan semua jemaah yang turut hadir pada pelaksanaan salat Jumat ini terus berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hakikat takwa yang sesungguhnya, dengan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua larangannya. Mari kita kuatkan iman, kita tingkatkan takwa, kita tingkatkan akidah, dan kita upayakan istiqomah dalam diri kita untuk mengajarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan cara inilah kita semua akan menjadi hamba yang selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadil taqwa wattaqun ya al-albab." Artinya, bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, salah satu ajaran mulia dalam Islam adalah larangan untuk meremehkan dan mengolok-olok orang lain. Tidak ada satu alasan pun yang bisa kita gunakan untuk meremehkan orang lain, baik alasan suku, ras, budaya, bangsa, kultur, agama, dan lainnya. Khususnya di Indonesia yang notabene-nya terdiri dari macam-macam suku, agama, dan budaya. Saling menghormati dan memuliakan orang lain merupakan salah satu pilar penting dalam Islam. Tujuannya adalah agar kerukunan antar sesama terus terjalin. Karenanya, kita semua tidak diperbolehkan untuk saling meremehkan dan merendahkan orang lain dalam keadaan apapun. Sebab bisa jadi mereka yang telah kita remehkan lebih baik dan lebih mulia di sisi Allah. Hal ini sebagaimana terangkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minkum wa la nisa'u nisa'i asa ayyakuna khairan minkunna wa la tarmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, boleh jadi perempuan yang mengolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Syekh Wahbah bin Mustafa As-Suhali dalam kitab Tafsir Fathul Ghaib menjelaskan bahwa ayat ini merupakan etika setiap orang mukmin dengan orang mukmin lainnya, dan etika setiap mukmin dengan semua manusia secara umum. Dengan kata lain, kita semua tidak diperkenankan meremehkan orang lain, baik yang seagama maupun tidak.
Kita tidak diperkenankan meremehkan sesama muslim karena bisa jadi mereka lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak diperkenankan meremehkan pemeluk agama lain, bukan berarti karena mereka lebih mulia dari umat Islam. Tentu tidak demikian. Barometer kemuliaan setiap orang hanyalah ketakwaan. Hanya saja bisa jadi nasib akhir-akhir mereka yang lebih mulia dari kita karena masuk Islam. Salah satu contohnya adalah sahabat Nabi yang dikenal sangat pemberani, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Ia merupakan salah satu sahabat yang memiliki masa lalu yang gelap. Bahkan sebelum masuk Islam, ia adalah orang yang sangat berambisi untuk membunuh Nabi. Namun, apa hendak dikata, takdir Allah berkata lain. Justru setelah Umar memeluk Islam, ia menjadi sahabat yang sangat dekat dengan Nabi dan menjadi kebanggaan umat Islam. Inilah salah satu alasan kenapa kita semua tidak diperkenankan meremehkan pemeluk agama lain. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah memberikan 5 tips bagi kita semua agar tidak diremehkan orang lain dalam keadaan seperti apapun, baik pada yang lebih tua, muda, beda suku dan budaya, beda nasab, bahkan pada non-muslim sekalipun. Cara pertama, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa jika kita bertemu dengan orang yang lebih muda, maka katakanlah dalam hati bahwa kemaksiatan dan dosa yang ia lakukan lebih sedikit dari maksiat, dan dosa yang pernah kita perbuat, maka sudah pasti dia lebih baik dan lebih mulia dari kita. Cara kedua, kita bertemu dengan orang yang lebih tua, maka kita harus yakin bahwa ibadah dan kebaikan yang ia lakukan lebih banyak dari ibadah dan kebaikan kita. Dengan demikian, tentu ia juga lebih baik dan lebih mulia dari kita. Cara ketiga, kita melihat orang yang berilmu, maka katakanlah dalam hati bahwa ia sudah mendapatkan kemuliaan dan anugerah dari Allah berupa pengetahuan. Dan semua ibadah dan perbuatannya akan berlandaskan ilmu, tentu ia lebih baik dan lebih mulia dari kita. Cara keempat, yaitu kita bertemu dengan orang bodoh, maka katakanlah dalam hati bahwa jika ia melakukan kesalahan, maka pada hakikatnya kesalahan itu disebabkan ketidaktahuannya. Sementara kita melakukan kesalahan disertai pengetahuan, ia juga lebih baik dari kita. Tidak hanya itu, bahkan cara kelima, kita juga tidak boleh meremehkan orang lain yang tidak seagama dengan kita. Caranya adalah ketika kita bertemu dengan mereka, maka katakan dalam hati bahwa tidak ada yang tahu pada akhir hayat setiap orang. Bisa jadi ia akan masuk Islam dan semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan bisa juga kita akan tersesat dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Na'udzubillah. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Demikian khutbah Jumat perihal larangan bagi kita semua agar tidak pernah meremehkan orang lain. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, dan digolongkan sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa fa'ali wa iyyakum bima fihi minal ayatil bayyinatil hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wa lakum wa kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa
wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas usikum wa iya bittaqullah faqad faza muttaqun. Qallahu ta'ala fil Qur'anil azim. Inna laha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi ayyuhallazina amanu sallallahu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.